Halo guys semuanya, kembali lagi sama kita tim para pencari hantu. Dan kita udah ada di depan rumah sakit angker kedua di Korea, yang katanya ini angker banget. Dan kita bakal coba masuk ke dalam buat ngeliat seberapa angker rumah sakit Korea ini. Aduh ya Tuhan, jauhkan saya dari manusia-manusia dan teman-teman yang suka mencari hantu kayak gini. Kalian tahu gak sih, kalau siapapun yang masuk ke ruangan ini bakal jadi pasien tetap? Maksudnya Dit? Ya, pasien yang gak pernah pulang. Tuh kan, udah Juna, kita balik aja yuk. Itu kemarin kita selamat dari rumah sakit sebelumnya ya karena kita hoki-hokian aja. Ini sekarang nggak tahu nih hoki apa enggak. Udah kita balik aja yuk. Santai aja kali Bar. Kali ini kita pasti bakal selamat lagi kok. Aduh, kok lu bisa seyakin itu sih jadi orang? Di pala gue nih kita udah bakal mati nih kayaknya nih sekarang. Jangan sompral gitu Bar. Kalian yakin mau tetap masuk? Kenapa emang? Serem banget kah di dalam? Rumah sakit ini bahkan lebih berbahaya daripada rumah sakit sebelumnya. Banyak orang-orang Korea yang menghindari untuk masuk ke sini. Karena hantunya. Karena kejadiannya pernah terjadi di sini. Kejadian apa? Jadi 10 tahun lalu, rumah sakit ini masih beroperasi seperti biasa. Masih ada pasien, dokter, dan perawat. Oke, terus? Sampai akhirnya ada satu malam yang mengubah kehidupan di rumah sakit ini. Tiba-tiba aja semua pasien meninggal dunia secara tiba-tiba. Tapi nggak cuma pasien doang, dokter dan perawatnya juga. Seriusan? Emang kenapa bisa sampai meninggal massal begitu? Gak ada yang tahu Jun. Semua yang ada di rumah sakit itu meninggal dalam satu malam. Terus berarti rumah sakitnya langsung ditutup? Iya. Dan setelah kejadian itu, nggak ada satupun dokter ataupun perawat yang mau kerja di sini. Dan nggak ada satupun pasien yang mau dirawat di sini. Gua nggak berani masuk ah. Wah, menarik sih. Oke, kalau gitu kita harus tetap masuk ke dalam dan kita harus coba cari tahu kira-kira apa yang bakal terjadi malam ini. Lu udah stres ya? Kalau misalnya kita mati gimana? Oh, jadi ini rumah sakit yang katanya ada kematian massal. Cuma cerita, belum tentu bener. Tapi semua orang tahu tempat ini, Tias. Ya justru itu, semakin terkenal cerita horornya, semakin banyak masyarakat yang nambah-nambahin cerita lainnya, biar makin horor. Ya, tapi kalau emang ini cuma cerita, kenapa ditinggalin sampai bertahun-tahun gini? Bisa jadi karena nggak ada pasien lagi, terus dokter pindah kerja. Karena kan ini tempat terpencil banget. Lu ini selalu punya alasan yang nggak masuk logika deh. Ya karena semuanya bisa dijelasin pakai logika, Yur. Kok gue jadi keinget sama salah satu trailer film yang pernah gue lihat ya. Itu tuh judulnya 402 Rumah Sakit Angker Korea. Jadi film itu bakal tayang tanggal 9 Juli 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Dan film itu tuh berhasil masuk ke Bucheon International Fantastic Film Festival, mewakili Indonesia di sana. Itu mirip banget deh kayak kejadian kita sekarang. Jadi guys, konon katanya ada satu cerita yang sering muncul dari orang-orang yang udah berhasil masuk sini. Cerita apa? Jadi mereka bilang, sebelum orang-orang di rumah sakit itu meninggal, ada orang yang ngelakuin satu ritual di dalam rumah sakit ini. Ritual apaan? Ritual pemanggil. Ini tempat udah bener kotor banget, gak pernah dibersihin. Ya lagi siapa sih yang mau bersihin rumah hantu? Gue mau dibayar 1 miliar juga ogah kali. Kalau gue sih mau ya Bar, cuma tinggal bersihin aja kok. Nanti gue bersih-bersih sambil denger lagu dangdut. Gampang. Guys, gue dapet ini. Apaan? Ini catatan pasien. Coba buka isinya. Ya ini cuma catatan biasa. Nama pasien, tanggal masuk, riwayat penyakit. Normal dong, namanya juga catatan masuk rumah sakit. Tapi lihat deh. Di sini ada catatan pasien terus memanggil nama orang tuanya dan meminta untuk meninggal. Jangan-jangan dia lagi yang ngelakuin ritual itu. Guys, gue nemuin ini. Jelangkung. Kok bisa ada barang kayak gini di rumah sakit? Berarti bisa jadi pasien itu sendiri yang ngelakuin ritual sampai akhirnya pasien-pasien yang lain ikut meninggal. Tapi ini gak ada bukti, Bar. Lah itu kan tadi ada di catatannya yang lu bawa. Itu dia ngelakuin ritual tanggal 23 Mei. Habis itu tanggal 26 Mei orang-orang udah pada meninggal. Kok lu bisa pinter sih, Bar? Oke guys, setelah kita udah nemuin catatan ritual di rumah sakit ini,
Sekarang kita bakal coba mainin ini. Hah? Maksudnya apaan Jun? Nyoba sendiri? Maksudnya kita bakal main jelangkung gitu? Iya? Enggak, gua gak mau. Apa-apaan sih? Udah mending kita main berbian ya, gak apa-apa. Masa main jelangkung? Kita kan pengen ngebuktiin kebenaran tentang rumor itu, Bar. Nah ini kan belum tentu benar juga. Kalian tuh udah bener gak waras ya. Masa cuma gue doang yang punya insting bertahan hidup di sini? Aduh. Bar, udah diem dulu kali ya. Kita cuma iseng-iseng doang main bentar. Kalau misalnya nggak terjadi apa-apa ya balik aja. Wah, kalian nekat sih. Emang kalian tuh udah gila. Ingat ya, jangan ada yang lepas tangan sampai ritualnya selesai. Kalau misalnya jelangkung hidup beneran gimana? Oke, gue bakal coba baca mantranya dalam bahasa Korea. Make sure kalian jangan ada bergerak dan tetap pegangan ya. Jelangkung, jelangkung, Uryogi soyo. Jelangkung, jelangkung, wajuseo, wajuseo. Jelangkung, jelangkung, Uryogi soyo. Jelangkung, jelangkung, wajuseo, wajuseo. Tuh kan, gak terjadi apa-apa. Gimana Jun? Biasanya itu datangnya belakangan, kayak film-film yang pernah gue tonton. Makanya lu tuh penakut. Jangan kebanyakan nonton film horor, Bar. Guys, ini bonekanya gerak. Harun yang bercanda deh. Iya, gerak dikit ya kayaknya itu. Deo, lu jangan gerakin tangan. Kita biar lihat bonekanya gerak sendiri. Ini dia gerak sendiri. Itu dia kayak lagi nulis gak sih? Aduh, ya Tuhan, selamatin aku ya Tuhan. Dia nulis. Juna, ayo udah cabut aja yuk. Aku kembali. Maksudnya? Siapa yang kembali? Dan di catatan tadi itu gue sempat baca, jika dia kembali, maka rumah sakit ini akan kembali mengalami korban. Oke guys, kita lepas tangan kita aja. Gak usah pegangan lagi. Ini udah gak beres. Setuju? Udah nih kita pulang sekarang aja. Ayo. Guys, pintunya gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka gimana sih, orang pintunya gak dikunci kok. Bener gak bisa dibuka, Jun. Siapa sih yang kunci? Mungkin pintunya macet. Lu coba pelan-pelan lagi deh. Gak bisa, Jun. Apa ada yang kunci dari luar? Aduh, gue takut. Kayak kita jadi jalan lain aja deh, guys. Kalian denger gak? Bar, lu bisa gak stop nakut-nakutin kita? Lah, gua aja takut, gimana mau nakut-nakutin sih, Rom? Udah mungkin cuma suara gedung doang. Gedung tuh gak punya kaki, Tias. Iya deh, ada suara orang jalan kayaknya. Guys, ada suara minta tolong gak sih? Tuh kan, suaranya makin deket. Lari guys, copot lari! Kenapa ya rumah sakit ini mendadak lampunya hidup semua? Kok rumah sakit ini kayak hidup lagi ya? Mungkin karena... Ya karena apa? Kita nggak lagi ngeliat rumah sakit yang sekarang nggak sih? Maksud lo? Kita ada di dalam waktu semua orang itu meninggal. Guys, itu kenapa di belakang Adit kayak ada rombongan pasien jalan ke arah kita ya? Aku diam aja? Lari, ayo lari! Lari! Ini jalan keluarnya. Ayo. Loh, kok kesini lagi? Loh, ini kan pintu keluar. Tapi kok itu di luar bukan halaman rumah sakit? Ini kenapa lorong itu tadi? Kita kan mau keluar. Ini kenapa kita di sini terus dari tadi? Guys, tadi bonekanya kita tinggal di sana kan? Iya kok, kita nggak ada yang bawa boneka itu. Jelangkungnya ada di sini, guys. Hah? Adit, lu gila ya? Kenapa lu bawa bonekanya? Astaga, kita nggak bisa keluar dari tempat ini pasti.
Guys, gue dapet ini. Ini tuh laporan tentang orang-orang yang meninggal di rumah sakit ini. Yaudah kalian aja yang ngeliat, gue gak mau. Semua korban ditemukan dalam satu ruangan. Ruangan apa, Yur? Ruang perawatan lantai 3. Mereka dilihat di sana sedang duduk mengelilingi satu meja. Kayak kita tadi dong. Maksudnya yang kayak tadi kita ngelakuin ritual itu. Menurut laporan, katanya di setiap mayat yang meninggal itu di sebelahnya ada benda yang pasti udah gak asing lagi buat kita. Berarti boneka ini... Jadi selama ini kita ngulang kejadian yang sama. Mereka pokoknya duduk melingkar dan ngelakuin ritual itu. Dan posisi meninggal pun sama. Pada saat mereka duduk melingkar dan ada jelangkung di sana. Sama banget kayak yang udah kita lakuin sebelumnya. Aduh. Tapi gue gak ngerti deh, kenapa mereka semua ngelakuin ritual itu? Mungkin karena mereka manggil seseorang. Kayak yang di catatan pasien itu dong. Iya, Rum. Di sini itu ditulisnya kalau misalnya orang yang lakuin ritual itu cuma mau ngomong sama orang tuanya doang. Tapi yang datang bukan malah orang yang dia panggil. Terus apa yang bakal datang, Jun? Iya, yang ada di pikiran lu sekarang, Bar. Guys, gue nemuin ini. Itu apaan, Jun? Li Jiwoo. Siapa? Dia itu pasien terakhir yang tercatat sebelum kejadian malam itu, Rum. Pasien terakhir. Orang yang namanya selalu muncul di setiap cerita dan setiap kejadian di rumah sakit ini. Berarti ada kemungkinan dia yang ngelakuin ritual itu juga dong? Kemungkinan besar iya. Coba deh, lihat rekaman ini. Dit, lo record ya. Namaku Li Jiwoo. Aku merekam ini karena aku mau semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku datang ke rumah sakit ini bukan buat cari kematian. Aku cuma mau bicara sama keluargaku. Oh, jadi dia mau ngelakuin ritual itu karena dia mau ngomong sama keluarganya. Sepertinya gitu. Aku menemukan ritual yang katanya bisa memanggil orang yang sudah pergi. Aku pikir aku bisa mendengar suara mereka lagi. Tapi aku salah, yang datang bukan mereka. Aduh, guys, matiin aja deh. Gue takut ah. Awalnya cuma aku yang dengar suara itu. Tapi pasien lain juga mulai ngeliat. Dokter dan perawat lain juga ikut duduk dekat aku. Mereka mulai mendengar panggilan yang sama. Satu persatu mereka ikut memanggilnya. Ini kayaknya semua orang mau ngikutin ritual itu karena mereka terhipnotis. Bener. Itu kenapa alasannya rumah sakitnya jadi korban. Kalau kalian yang nemuin rekaman ini, jangan ulangi kesalahanku. Jangan pernah memanggil sesuatu yang tidak kalian kenal. Dia datang. Jadi yang kita panggil tadi bukan pasien dong. Bukan, Bar. Terus apa? Sesuatu yang udah ada di rumah sakit ini jauh sebelum kita datang. Dit, rekam semuanya. Udah kok, Jun. Udah gue rekam. Oke, guys. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Oke, guys. Sebaiknya kalian jangan sentuh boneka ini lagi. Kenapa? Benda ini udah bukan lagi benda mati. Bonekanya gerak lagi. Jangan ada yang sentuh pokoknya. Nggak ada yang nyentuh. Itu dia gerak sendiri. R U M Arum. Hah? Kok nama gue yang ditulis? Yuna Bara Adit Tias Deho. Dia nulis semua nama kita. Perasaan dia nggak tahu dia nama kita siapa. Ini bukan cuma sekedar nama, guys. Maksud lo? Ini berarti daftar korban berikutnya. Guys, gue tadi nemuin catatannya Jiwoo. Katanya di sini ada cara buat ngantiin semua ini. Gimana caranya, Rum? Dia nulis tentang sebuah boneka. Boneka yang tadi, Rum. Bukan, Yur. Ini kayak tentang boneka yang beda. Iya, boneka yang pertama kali dipakai buat ritual. Berarti boneka yang tadi cuma alat buat manggil dong. Boneka yang asli itu bisa memutus semuanya. Ini menurut catatannya dari Jiwoo ya. Gue tuh cuma pengen balik, udah. Bukan cuma lo doang, Bar. Kita semua juga mau balik kali.
Kalian tuh kenapa sih guys selalu milih tempat berhantu atau enggak yang horor banget, angker banget? Cari yang happy-happy aja, time zone kek. Menurut catatan yang tadi, ruangan ini tuh nyimpen barang-barang pasien. Kayaknya Jiwo nyimpen bonekanya di sini deh guys. Gue sih ya, dia nyembunyiin boneka itu supaya gak ditemuin sama siapa-siapa. Ayo guys, kita cari boneka itu di tempat ini. Itu bukan tuh. Aduh. Guys, gue pengen pulang. Udah, ayo Gue juga, Bar. Kalian mau ngelanjutin ritual ini, guys? Nggak tahu. Mau dilakuin atau enggak, itu semua ada resikonya. Aduh. Gue udah nyerah. Gue udah di titik yang nggak ada kaget-kagetnya lagi deh. Kalau misalnya ada yang datang nih, udah pasti nih setan datang sekarang. Kayaknya ada orang udah di luar, guys. Kalian harusnya nggak usah melakukan ritual itu. Karena rumah sakit ini perlu pengganti. Pengganti apa? Rumah sakit ini menunggu orang yang datang. Sekarang adalah kalian. Ya, tapi kita datang ke sini cuma buat konten. Tidak ada yang datang dengan niat buruk. Tapi rumah sakit ini tidak peduli. Kami udah nemuin boneka itu. Menemukan bukan berarti berhasil menghentikan. Tapi kamu bisa bantu kita. Kalian masih punya kesempatan. Kalian sekarang pergi. Intinya, jangan sampai noleh ke belakang. Apapun yang membuat kalian noleh, jangan sampai noleh ke belakang. Oke. Lari sekarang. Aduh. Yes. Akhirnya kita berhasil keluar. Iya. Kayaknya iya. Kita berhasil keluar. Kok kayaknya sih, Dit? Oke. Yang penting semuanya tadi udah kerekam, Dit. Kita harus punya semua buktinya. Termasuk Lijiwo. Kalau rekaman itu beneran ada, kita bisa buktiin apapun yang terjadi di rumah sakit ini. Kalian yakin semuanya udah selesai? Maksud lo? Lo kenapa, Yes? Gue masih kepikiran sama catatan itu. Ada sesuatu yang aneh. Ya dari awal semua juga udah aneh kali. Enggak. Lo lihat tanggal tadi. Tanggal kejadian di rumah sakit. Kenapa emang? Catatan korban itu berhenti pas malam kejadian. Ya kan emang harusnya gitu. Enggak, lu lihat ini deh. Ini ada catatan baru. Emang ada nama baru? Ada nama kita di sini. Kita kan gak pernah jadi pasien rumah sakit itu, Tias. Iya, Bar. Terus kenapa nama kita ada di sana? Karena rumah sakit itu gak mencatat orang-orang yang datang. Terus apaan? Tapi mencatat nama-nama orang yang udah jadi bagian dari rumah sakit itu. Maksudnya? Dan kita jadi penghuni baru di sana.